Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Iza Nursabila dengan NIM 933801120. Di sini saya akan sedikit menjelaskan mengenai metodologi kritik matan hadis menurut Al-Adlabi. Al-Adlabi mempunyai nama lengkap Shalahuddin Al-Adlab. Ia menulis kitab Kashf Al-Ma'lul atau biasa disebut dengan silsilah As-Shahih Al-Hadis, dan juga kitab yang tengah dibahas pada kesempatan kali ini, yakni Manhaj Naqd Al-Matan Inda Ulama Al-Hadis Al-Nabawi. Ia memperoleh gelar doktor dalam bidang ilmu Islam dan hadis dari Darul Hadis Al-Hasiniyah di Maghribi. Dalam menentukan kesohihan hadis, para muhaddisin menetapkan 3 kriteria kesohihan pada sanad dan 2 kriteria kesohihan pada matan. 2 kriteria hadis dan matan tersebut adalah terbebasnya matan hadis dari unsur syadz dan illah. Dalam hal syadz, ulama berbeda pendapat dalam mendefinisikannya. Asy-Syafi'i menekankan syadz pada pertentangan 2 jalur periwayatan antara rawi yang thiqah dengan para perawi yang lebih thiqah. Sementara Al-Hakim dan Khalili menekankan pada tafarrudnya perawi atau penyendiriannya perawi secara mutlak yang sahih. Jika salah satu dari syarat tersebut tidak ditemukan, maka seperti cacat yang terdapat pada hadis tersebut sangat jelas atau tidak mencacatkan hadis, maka tidak dapat disebut dengan illah. Al-Adlabi juga menyebutkan 9 kajian dalam ilmu hadis yang berkenaan dengan kaidah kritik matan menurut ulama hadis, yakni hadis syadz, hadis mungkar, hadis mu'al, hadis muttarib, hadis mudraj, hadis maqlub, hadis maudhu' dan tanda-tandanya, perkataan sahabat mengenai masalah yang tidak menjadi wilayah akal, dan mengetahui orang yang diterima riwayatnya dan yang ditolak. Para ulama hadis menyebutkan secara berbeda beberapa tanda hadis palsu dari segi matan. Di antara ciri-ciri kemaudhu'an hadis, yakni yang pertama, adanya qarinah pada matan atau bukti-bukti yang mengiringi matan, baik rusak pada makna maupun lafal ataupun keduanya. Dan yang kedua, hadis itu bertentangan dengan akal sehat. Yang ketiga, hadis tersebut bertentangan dengan dalil Quran yang qat'i dan hadis mutawatir. Yang keempat, hadisnya terlalu berlebihan dalam menilai amal. Yang kelima, hadis yang mestinya disaksikan oleh banyak perawi sahabat namun tidak masyhur dan hanya diriwayatkan sedikit perawi saja. Yang keenam, hadis itu bertentangan dengan hikmah dan logika yang lurus. Yang ketujuh, hadis yang diriwayatkan oleh penganut rifadhah. Yang kedelapan, hadis itu bertentangan dengan kebenaran fakta sejarah. Yang kesembilan, salah seorang perawinya mengaku bertemu dengan perawi lainnya, padahal secara logika tidak mungkin mereka bertemu. Dan yang kesepuluh, yakni pengakuan sebagian kalangan sufi yang menyatakan bertemu dengan Nabi melalui kasyaf tanda sanad yang sahih dan bersambung atau melalui mimpi. Menurut Al-Khatib Al-Baghdadi, bahwa suatu matan hadis dapat dinyatakan makbul sebagai matan hadis yang sahih apabila hadis itu mempunyai unsur-unsur. Di antaranya unsur-unsur tersebut, yang pertama, hadis itu tidak bertentangan dengan akal sehat. Yang kedua, tidak bertentangan dengan hukum Al-Quran yang telah muhkam atau sudah ditentukan hukum dengan tetap. Dan yang ketiga, tidak bertentangan dengan hadis mutawatir. Dan yang keempat, tidak bertentangan dengan amalan yang telah menjadi kesepakatan para ulama masa lalu. Yang kelima, tidak bertentangan dengan dalil yang telah pasti. Dan yang keenam, tidak bertentangan dengan hadis ahad yang kualitas kesahihannya lebih kuat. Hamzah Abu Al-Fat mengemukakan beberapa kaidah-kaidah penting untuk mengetahui kualitas kesahihan matan. Di antaranya, yang pertama, membandingkan sunnah dengan Quran. Yang kedua, membandingkan sunnah dengan sunnah. Yang ketiga, membandingkan beberapa riwayat hadis yang satu dengan hadis lainnya.
Yang keempat, membandingkan matan hadis dengan peristiwa dan fakta sejarah. Yang kelima, mengamati lafal dan makna hadis. Yang keenam, aspek kognitif dalam periwayatan hadis. Dalam periwayatan hadis, aspek kognitif digunakan dalam 4 hal, yakni yang pertama, saat mendengarkan hadis. Para ulama mensyaratkan agar seorang perawi dapat membedakan dan memahami hadis yang ia dengar pada saat itu. Yang kedua, saat meriwayatkan hadis, mereka melarang meriwayatkan hadis dhaif terlebih maudhu', kecuali menjelaskannya terletak kedhaifannya itu dan kemaudhu'annya. Yang ketiga, saat menilai perawi, para ulama sering menilai jarah terhadap perawi yang meriwayatkan hadis mungkar. Jadi, di sini dapat disimpulkan definisi kesahihan matan, yakni yang pertama, sanadnya itu harus sahih. Yang kedua, tidak boleh bertentangan dengan hadis mutawatir ataupun hadis ahad yang sahih. Yang ketiga, tidak boleh bertentangan dengan petunjuk Al-Quran. Yang keempat, sejalan dengan alur akal sehat manusia. Kelima, tidak boleh bertentangan dengan sejarah. Dan yang keenam, susunan kenyataannya menunjukkan ciri-ciri kenabian. Mungkin cukup sekian penjelasan dari saya, kurang lebihnya saya mohon maaf. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.